Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Shifaqobia dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh dari filsafat Yunani. Selamat makan. Lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik di Athena. Lihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama barat dan spiritualitas. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, ia selalu menampilkan kepribadian dan karangan Socrates sebagai topik utama karangannya. Hampir semua karya Plato ditulis dengan nada dialog. Dalam suratnya, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta mendukung pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu terlalu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Idea yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada dalam pemikiran saja. Menurutnya, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia. Maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dan realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang buah-buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara sebuah hubungan ide tersebut. Puncak inilah yang disebut dengan ide yang indah. Ide ini melampaui segala ide yang ada. Dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak, dan dapat mati. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Di dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Dunia ide semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep pikiran, hasil sebuah intelektual. Misalkan saja konsep mengenai kebijakan dan kebenaran. Pandangan Plato tentang karya seni. Pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Ia memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai memesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dan realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan atau mimesis dari yang asli. Yang asli itu adalah terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata ini.
pandangan Plato tentang keindahan. Pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Namun tetap saja keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkatan yang lebih rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.